Udah sih, udah. Tapi kan mana cukup setengah Koko mah. Koko harus satu. Ih, ini kan yang aku punya. Mama bilang tadi seorang setengah. Ih, Koko mah ini kan aku punya. Koko minta ya. Ih, nggak boleh. Kamu pelit banget. Cuman hotdog doang. Ih, kata mama ini aku punya. Ini kan sosisnya yang paling gede, paling banyak, paling enak buat aku. Koko minta, tadi Koko gak kenyang. Ih, nggak boleh. Sayang deh, kenapa berantem? Ini sudah mau mulai ibadahnya loh. Iya, udah mau mulai ibadah ya. Habis aku lapar tadi, maaf. Iya, yuk teman-teman, yuk kita ibadah deh. Iya, yuk jangan berantem kok. Iya, yuk kita ibadah. Selamat hari Minggu, teman-teman kelas Pratama. Teman-teman, kita mulai ibadahnya ya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa menjadi anak yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan kan? Yuk semuanya Cici Lia undang semuanya bangkit berdiri. Nggak ada ya lesu-lesu lagi. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya bersuka-suka dong. Nah, adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Semuanya nggak ada yang lemes-lemes lagi ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan. Siap ya? Yuk kita bilang. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Yuk semuanya langsung goyang ya. Mari duduk lagi dong. Sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya, kita nyanyi sekali lagi dong. Semuanya ya. Siap ya? Kunci ya. Yuk, kamu bilang. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lagi di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat
memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News ini ya. God bless you. Nah, semuanya udah siap untuk firman Tuhan kan? Siap? Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau datang sama Tuhan. Gak ada yang main-main lagi adik-adik ya. Yuk semuanya, kita mau siapin hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyanyi lagu firman. Semuanya udah siap ya? Kamu bilang, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua bilang, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di sepanjang ibadah. Tuhan Yesus yang baik, berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan kepada kami. Berkati supaya firman Tuhan itu bisa tumbuh di hati kami. Tuhan berkati supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, bertemu dengan Cik Dayana hari ini di ibadah online Life Kids GSJ Bethlehem. Hari ini Cik Dayana akan bercerita tentang dua orang adik-adik, yaitu tentang Bapak Abram dan juga Bapak Lot, yang ceritanya ada di kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 dan juga kitab Kejadian 14 ayat 1 sampai dengan 16. Adik-adik penasaran bagaimana ceritanya? Oke, sekarang adik-adik duduk yang baik dulu. Mari kita simak cerita firman Tuhannya bersama-sama. Adik-adik tahu, Bapak Abram sangat kaya. Banyak ternaknya, perak, dan emasnya. Adik-adik lihat, Bapak Lot ikut juga bersama-sama dengan mereka. Mereka mempunyai domba, lembu, juga kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Suatu hari adik-adik, terjadilah perkelahian antara para gembala Bapak Abram dengan Bapak Lot tentang padang rumput bagi ternak-ternak mereka. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di dalam negeri itu. Maka berkatalah Bapak Abram kepada Bapak Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalamu dengan gembalaku, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Namun, jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Lalu Bapak Lot melayangkan pandangan ke sekitarnya, melihat kalau seluruh lembah Yordan banyak airnya dan sangat subur. Dia memilih bagian yang terbaik untuk dirinya sendiri. Bapak Lot memilih tinggal di kota Sodom. Bapak Abram membiarkan Bapak Lot mengambil bagian negeri yang disukainya. Dia tidak mau bertengkar dengan Bapak Lot. Bapak Abram pun memilih bagian negeri yang tidak rata dan berbatu-batu. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Suatu hari terjadilah peperangan di kota Sodom. Bapak Lot dan keluarganya pun ditangkap adik-adik. Kemudian datanglah seorang pelarian menceritakan hal tersebut kepada Bapak Abram. Adik-adik tahu, ketika Bapak Abram mendengar jika Bapak Lot ditangkap, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Adik-adik, sebelum Bapak Abram pergi berperang, dia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian adik-adik, Bapak Abram pun berhasil mengalahkan musuh. Akhirnya, Bapak Abram berhasil membawa kembali Bapak Lot dan keluarganya dengan selamat dan juga seluruh harta bendanya. Oke, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhannya? Adik-adik merasa diberkati? Sama Cici Dena juga merasa diberkati. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar tentang satu sikap yang penting dari Bapak Abram, yaitu sikap yang mau mengalah dan tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Abram lebih memilih mengalah daripada bertengkar dengan saudaranya Bapak Lot. Adik-adik, Tuhan sangat senang loh jika kita mempunyai sikap seperti Bapak Abram. Karena dengan kita melakukannya, kita membuat keadaan di sekitar kita terasa menyenangkan, terasa damai, dan kita akan disebut sebagai anak Tuhan yang membawa damai. Oke, adik-adik mau kan jadi anak-anak Tuhan yang membawa damai kepada orang lain? Oke, selain itu jangan takut adik-adik. Dengan kita mau mengalah dan mementingkan kepentingan orang lain, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Oke, kita sama-sama melakukannya ya. Oke, nah sekarang sebelum Cici Dena akhiri cerita firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalannya di Roma 12 ayat 10. Oke, kita coba pakai gerakan ya. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Gimana? Mudah kan? Oke, kita coba satu kali lagi menggunakan gerakan.
Roma 12 ayat 10. Oke, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Mudah kan? Adik-adik, coba hafalkan ayat hafalannya di rumah. Jika sudah hafal, videonya bisa dikirimkan ke Facebook atau Instagram Live Kids GSD Bethlehem. Mama Papa, jangan lupa untuk tag dan mention ya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mampukan kami Roh Kudus agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois dan mementingkan kehidupan orang lain Tuhan daripada kepentingan kami sendiri. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, lindungi kami Tuhan dari setiap sakit penyakit Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di ibadah online Live Kids GSD Bethlehem berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Jadi maafin Koko ya tadi setelah dengerin firman Tuhan, ternyata emang Koko salah ya. Koko egois. Padahal Koko udah makan hotdog tadi pagi. Iya, Tani juga minta maaf ya kok. Ini pelit. Tapi kan emang itu bagian Jenny ya kan kok. Iya Jenny, maafin Koko ya. Kita belajar yuk kayak egois lagi, kayak tadi firman Tuhan tadi. Koko kesindir banget. Bagus kalau kesini. Nah teman-teman yang lain juga harus belajar ya, nggak mementingkan diri sendiri. Iya betul teman-teman, kita harus mementingkan juga orang lain, papa mama, kakak adik kita ya. Nah adik-adik, gimana udah dengerin firman Tuhan? Semuanya diberkati ya. Nah adik-adik, Cicilia mau kasih info nih sama adik-adik. Live Kids akan mengadakan challenge. Jadi kalian yang di rumah nih, yuk ikutan challenge dari Live Kids. Nanti di grup WA dan di medsosnya Live Kids akan ada tentang komitmen tidak mementingkan diri sendiri. Jadi adik-adik nanti di rumah bikin video lagi membacakan komitmennya. Lalu kalian kirim videonya ke medsos. Jangan lupa di tag dan di mention ke Live Kids. Pastikan kalian semua di rumah untuk ikut challenge ini ya adik-adik. Nah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai minggu depan, terus beribadah pastinya di Live Kids. Dan jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur. Tuhan berkati. God bless you. Dah. Sampai jumpa ya teman-teman di ibadah minggu depan. Dadah.